A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya banggakan, hari ini izinkan saya berbicara tentang sebuah tema yang abadi dan mulia, yaitu kemuliaan orang berilmu. Di tengah hiruk pikuk dunia modern, di mana kekayaan materi seringkali menjadi ukuran keberhasilan, Al-Quran datang sebagai cahaya petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Bayangkan saudara-saudara, ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi juga ketinggian derajat di sisi Allah. Orang berilmu adalah pewaris para nabi. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama ilma wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Kemuliaan ini bukan dari harta, bukan dari tahta, melainkan ilmu menuju pintu surga. Mengapa orang berilmu begitu mulia? Pertama, ilmu membersihkan hati dan jiwa. Orang berilmu tak mudah terombang-ambing oleh hawa nafsu. Mereka seperti pohon yang kokoh di tepi sungai, daunnya hijau sepanjang masa. Di Indonesia kita, ingatlah tokoh seperti Buya Hamka atau Ki Hajar Dewantara. Mereka tak hanya cerdas, tapi juga bijaksana. Buya Hamka dengan karyanya Tafsir Al-Azhar tak hanya mengajar agama, tapi juga membangun karakter bangsa. Kemuliaan mereka abadi karena ilmu mereka hidup di hati umat. Kedua, kemuliaan orang berilmu adalah penerang umat. Di zaman kegelapan, ilmu seperti obor yang menerangi jalan. Lihat sejarah Islam. Ibnu Sina dengan kedokterannya merevolusi dunia medis. Al-Khwarizmi menciptakan aljabar yang menjadi fondasi matematika modern. Dan bahkan di negeri kita, B.J. Habibie dengan pesawat N250 membuktikan bahwa dengan ilmu kita bisa mengangkat martabat bangsa. Tanpa ilmu kita hanyalah pengikut buta. Dengan ilmu kita menjadi pemimpin yang memimpin. Ketiga, kemuliaan orang berilmu terletak pada dampaknya yang luas. Satu orang berilmu bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Bayangkan, dokter yang menemukan vaksin atau guru yang membentuk generasi emas. Di Pasar Kemis, West Java ini, tak sedikit ulama dan cendekiawan lokal yang diam-diam mengajar anak muda dan menjauhkan mereka dari kenakalan. Mereka mulia karena ilmu mereka tak pelit, dibagikan seperti air yang mengalir deras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihil ilma salaka Allahu bihi tariqan min turiqil jannah. Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Saudara-saudara sekalian, kemuliaan orang berilmu adalah janji Allah yang tak pernah ingkar. Ilmu bisa menjadi mahkota bagi kita. Semoga kita semua menjadi orang berilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.